Kesadaran murni itu bisa digambarkan seperti apa dan bagaimana. Tolong beri sedikit dan sekali lagi. Saya masih kurang klik, Pak Web. Kesadaran yang saya maksudkan adalah kesadaran yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan yang sejatinya. Bukan sekedar kesadaran dari sesuatu yang tidak kita lihat, tidak kita dengar, tidak kita cium, dan tidak kita rasa, seperti memabukkan atau melenakan. Juga bukan kesadaran saat terbangun dari terlelap tidur atau dari jatuh pingsan, tapi benar-benar kesadaran karena melihat, merasakan, menyaksikan, mengerti, mengetahui, memahami, dan mengalami sendiri, bukan katanya siapapun dan apapun, bahwa potensi kekuatan manusia, yaitu kesadaran murni atau kesadaran hidup, memang maha luar biasa dahsyat. Untuk bisa meraih kesadaran murni atau kesadaran sejati atau kesadaran hidup atau kesadaran universal atau kesadaran alam semesta atau kesadaran Romo atau kesadaran Tuhan atau kesadaran tertinggi ini, tentunya kita perlu penyaksian secara langsung dan nyata serta real, mengetahui, melihat, mendengar, merasakan, mempelajari, mengkaji, memahami, dan merasakan sendiri adanya potensi kekuatan yang luar biasa tersebut. Sehingga kita pun bisa mengaplikasikan atau mendayagunakan potensi yang luar biasa tersebut dalam kehidupan kita setiap saatnya. Potensi jati diri sejatinya manusia hidup ini yang maha luar biasa yang akan saya sampaikan di sini adalah hasil olah pikir, olah batin, olah rasa, olah rasio, olah napas, olah meditasi, olah samadhi, dan olahraga yang pernah saya lakukan selama bertahun-tahun sebelum laku murni menuju suci hingga sekarang ini, ketika saya laku murni menuju suci. Sebagai sesuatu pencerahan atau petunjuk kesadaran murni bagi panjenengan. Dan berikut ini adalah titik poin-poin kesadaran murni yang merupakan potensi kekuatan yang maha luar biasa tersebut. Titik poin yang pertama yaitu kesadaran yang sadar. Sadar bahwa kesadaran itu memiliki sudut pandang, paradigma, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat sejati atau sebenar-benarnya atau universal. Dan selama ini banyak sudut pandang, paradigma, keyakinan, dan kepercayaan masyarakat pada umumnya yang tidak tepat dalam melihat, mengartikan, memahami, dan menyikapi tentang kesadaran dirinya, semesta alam, dan Tuhannya. Akibat ketidaktepatan tersebut, manusia pun mengalami kerugian dan kehancuran pada dirinya sendiri. Misalnya, paradigma, keyakinan, dan kepercayaan mayoritas masyarakat dunia selama ini bahwa kehidupan surga hanya bisa didapatkan setelah manusia meninggal dunia atau mati. Bahkan tidak sedikit yang meyakini bahwa surga itu hanya bisa didapatkan setelah terjadinya kiamat alam semesta ini. Sudut pandang paradigma, keyakinan, dan kepercayaan tersebut sangat jelas tidak tepat dan merugikan diri manusia itu sendiri. Padahal
Tidak ada yang melarang manusia memiliki paradigma, keyakinan dan kepercayaan bahwa surga yang kekal abadi itu bisa didapatkan dari saat sekarang ini tanpa harus melewati kematian dan siksa kubur saat nanti. Titik poin yang kedua yaitu kesadaran bahwa sebagai seorang khalifah atau wakil dari Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan bumi alam semesta raya ini, betapa manusia adalah wujud makhluk yang termulia dan teristimewa jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya di kehidupan bumi alam semesta raya ini. Sehingganya manusia seharusnya benar-benar mampu mewakili kehebatan dan kedahsyatan atau kemahaan atau kewenangan dan kekuasaan Tuhan Sang Pemilik kehidupan bumi di alam semesta ini. Namun dalam kenyataannya yang terjadi, mayoritas masyarakat hanya bisa merengek, menghibah, mengharap dan memohon kehidupan bahagia di dunia dan kemewahan surga kepada Tuhan. Sebagai Sang Pemilik seluruh kehidupan yang telah menganugerahkan semua dan segalanya pada manusia berupa potensi kekuatan dan kekuasaan yang maha luar biasa dahsyat, di sini seharusnya manusia bisa mandiri, bahkan mampu mewakili kepemilikan, kewenangan, dan kekuasaan Tuhan Sang Pemilik kehidupan alam semesta raya ini. Bukan malah memperbudak Tuhannya dengan berbagai permohonan. Titik poin ketiga yaitu kesadaran murni atau kesadaran sejati atau kesadaran hidup atau kesadaran universal atau kesadaran alam semesta atau kesadaran Romo atau kesadaran Tuhan atau kesadaran tertinggi ini yang saya titik poinkan sebagai kesadaran murni ini berada di taman kehidupan surga yang kekal abadi. Arti maksudnya, sesungguhnya kita benar-benar mengerti, mengetahui, melihat, mendengar, memahami, mengalami, dan merasakan secara nyata dan real bahwa kita semua manusia ini dan itu sedang berada di taman kehidupan surga yang kekal abadi, di mana seluruh kebutuhan, keinginan, harapan, cita-cita, dan semua yang terjadi, semua yang menjadi doa setiap manusia, seluruhnya ada, tersedia, dan tersaji di kehidupan bumi alam semesta ini. Sehingga manusia tinggal mengelola, mengatur, mengolah, menikmati, merawat, menjaga, memanfaatkan, dan mengendalikannya agar bisa menjadi fasilitas kenikmatan yang sempurna. Bahwa di bumi alam semesta ini telah tersedia dan tersaji berbagai fasilitas kenikmatan hidup yang maha luas, tidak terbatas, baik yang ada di dimensi kehidupan alam lahir, di dimensi alam batin, dan dimensi-dimensi alam lainnya yang ada di kehidupan bumi alam semesta raya ini. Bahkan neraka dan surga di akhirat yang selama ini fata morgana karena bersifat misteri pun ada di kehidupan saat sekarang ini, di bumi alam semesta jagat raya ini. Titik poin keempat yaitu kesadaran bahwa manusia adalah wujud jati dirinya Tuhan yang maha sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya yang ada di kehidupan bumi alam semesta ini. Arti maksudnya, di bumi alam semesta ini tidak ada yang layak untuk dipertuhankan kecuali makhluk berjati diri tersebut, manusia hidup. Karena tidak mungkin kita akan mempertuhankan binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, air, api, angin, tanah, awan, cahaya, atau apapun lainnya. Apalagi mempertuhankan sesuatu yang bersifat misteri, yang diri kita sendiri sama sekali belum
pernah mengenalnya. Titik poin kelima yaitu kesadaran bahwa diri adalah bagian dari alam semesta yang kekal abadi ini. Arti maksudnya, apapun yang ada di kehidupan bumi, alam semesta jagat raya ini adalah bagian dari energi alam semesta yang kekal abadi ini, yang senantiasa berubah bentuk, termasuk jati diri manusia yang sesungguhnya kekal abadi, dan hanya jasadnya yang berubah bentuk dan rupa melalui proses penyusutan hingga kematiannya. Titik poin keenam yaitu kesadaran bahwa hidup, jasmani, dan rohani diri adalah amanat yang wajib dijaga, dirawat, dipelihara, dilindungi, diayomi, dan dilestarikan eksistensinya di kehidupan alam semesta raya ini. Arti maksudnya bukan dibunuh dengan paradigma, keyakinan, dan kepercayaan yang mewajibkan dirinya harus mengalami kematian dengan jasad terkubur di tanah atau dibakar dan lain-lain. Titik poin ketujuh yaitu kesadaran bahwa diri terkoneksi dengan seluruh titik ordinat alam semesta jagat raya ini. Arti maksudnya, seluruh yang ada di kehidupan alam semesta raya ini adalah merupakan satu kesatuan hidup atau datnya atau rohnya yang maha tunggal, yang maha kekal abadi. Tidak ada satupun yang putus atau terpisah dengannya. Sehingganya apapun yang ada di kehidupan alam semesta raya ini terhubung atau terkoneksi secara langsung dengan yang maha suci hidup di dalam semesta alam raya ini. Titik poin ke-8 yaitu kesadaran bahwa kehidupan ini adalah pengulangan dari kehidupan masa lalu. Arti maksudnya, kita semua yang hidup pada saat ini masa-masa pernah mengalami, sama-sama pernah mengalami kehidupan yang serupa di masa lalu. Dan masing-masing diri memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga, merawat, melestarikan, dan menyempurnakan eksistensi dirinya. Eksistensi semesta alam raya seisinya bersama Tuhannya. Titik poin ke-9 yaitu kesadaran bahwa saat ini adalah dunia dan akhirat, atau neraka dan surga, atau lahir dan batin. Arti maksudnya, jika kita merasakan pernah hidup di masa puluhan ribu tahun yang lalu, dan saat ini kita dihidupkan kembali dengan wujud rupa yang berbeda, maka kita akan merasakan saat ini adalah saat ini, bukan saat tadi atau saat nanti. Atau pada hari kemarin, kita pun menyebutnya pada hari saat ini. Bahkan esok hari atau kelak, pada 1000 tahun ke depan, kita akan tetap menyebutnya sebagai saat ini. Jadi, mana yang disebut sebagai dunia dan mana yang disebut akhirat itu tidak ada. Yang ada hanyalah saat ini dan saat yang sedang berjalan ini. Karena hakikatnya tidak ada waktu dan tidak ada ruang. Ora ono opo-opo ora ono. Yang ada hanyalah keabadian, kunci yang sempurna. Dan berbagai kesadaran lainnya yang akan mengantarkan diri kita kepada kehidupan yang sejati, yang kekal abadi bersama Tuhan yang Maha Esa dan Kuasa. 9 titik poin-poin kesadaran murni yang sudah saya informasikan tadi sebagai pengertian, pengetahuan, dan pemahaman untuk acuan atau petunjuk dasar bagi siapapun yang laku murni menuju suci, namun belum mengerti
belum mengetahui, belum memahami kesadaran murni yang merupakan syarat melakukan murni menuju suci. Itu apa dan bagaimana serta seperti apa? Agar supaya bisa cepat sampai dan bisa masuk serta tinggal menetap di taman kehidupan surga kekal abadi bersama Tuhan, pemilik semesta alam jagat raya ini. Para kadang kinasiku sekalian, ketahuilah bahwa pada malam hari yang cerah, kita bisa melihat begitu banyak bintang-bintang menghiasi langit. Namun ketika langit malam tidak tampak berhiaskan bintang-bintang, sesungguhnya bintang-bintang itu tetap berada di tempatnya masing-masing, tidak pernah pergi kemanapun meninggalkan langit. Hanya saja dia tidak tampak terlihat karena penglihatan kita terhalang oleh mendung. Demikian halnya ketika kita tidak dapat menemukan kesadaran murni kita pada masa ketidaktahuan kita. Bukan berarti kesadaran murni itu tidak ada di dalam diri kita. Akan tetapi dia tidak dapat disadari karena kesadaran murni kita terhalang mendung ego, pamrih, dan arogan yang tebal. Maha Suci hidup sebagai parama sakti atau para sakti atau energi kesadaran tertinggi adalah kesadaran murni, substansi utama yang mengalir melalui semua perwujudan. Itu adalah kehadiran gaib Maha Suci hidup sebab utama dan menjadikan segala yang ada tanpa ada yang bisa menahan. Para sakti atau energi kesadaran tertinggi atau kesadaran murni disebut sebagai banyak nama, seperti diam, hening, sunyi, cinta kasih sayang, atau patrat samadhi. Sedangkan kekuatan, kekuasaan, dan seluruh pengetahuan atau kecerdasan itu adalah Satchidananda, eksistensi kesadaran, kebahagiaan, dan ketentraman. Kekuatan murni dari makhluk yang benar-benar murni akan dirinya tanpa objek dari kesadarannya. Dia memancarkan cahaya, energi, dan pengetahuan sucinya. Dat Maha Suci hidup muncul para masakti atau para sakti atau energi kesadaran tertinggi adalah manifestasi pertama pada kesadaran murni, kesadaran supra atau kesadaran universal atau pengetahuan tak terbatas. Jadi selagi patrap samadhi kita tidak atau belum diam, hening, sunyi, maka selama itu kita tidak pernah bisa menyadari akan manifestasi pertama pada kesadaran murni kita, yaitu cinta kasih sayang. Kesadaran murni mengetahui secara tidak terbatas. Dia mengetahui dari alam semua ciptaan Maha Suci hingga ke permukaan mereka. Wujudnya ada di dalam setiap wujud yang hidup dan tidak mati. Jika kesadaran murni menghilangkan semua resapan para masakti dan para saktinya dari salah satu atau semua triloka, yaitu Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau pikiran, batin, dan syahwat, maka akan runtuh, hancur, dan menghilangkan secara perlahan. Sakti Maha Suci hidup adalah kekuatan mempertahankan dan kehadiran seluruh alam semesta, kekuatan tak terbatas yang tidak memiliki awal maupun akhir. Dan sesungguhnya ini adalah kesadaran murni atau kesadaran sejati atau kesadaran hidup atau kesadaran Romo atau kesadaran Tuhan atau kesadaran tertinggi. Maha Suci hidup tersembunyi di dalam semua makhluk-makhluk ciptaannya yang paling dalam dan menyaksikan karya dari semua makhluk-makhluk ciptaannya terdiam dalam segala hal serta mengamati segalanya.
Dia adalah kesadaran murni atau kesadaran sejati atau kesadaran hidup atau kesadaran romo atau kesadaran Tuhan atau kesadaran tertinggi yang melampaui triloka, yaitu pikiran, batin, dan syahwat, atau baitul makmur, baitul muharam, dan baitul muqaddas. Sebab karena itu saya selalu melihat maha suci hidup di dalam setiap wujud manusia, bahkan makhluk-makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Ketika saya bertemu orang yang berbeda, saya berkata pada diri saya sendiri, maha suci hidup di dalam wujud orang suci. Maha suci hidup di dalam wujud orang berdosa. Maha suci hidup di dalam wujud orang-orang yang berbudi. Maha suci hidup juga di dalam wujud orang-orang yang tidak berbudi, dan lain-lain sebagainya. Panjenengan pun akan bisa menyaksikan kenyataan maha suci hidup secara nyata di dalam setiap perwujudan yang berbeda-beda itu, jikalau panjenengan telah memahami 9 titik poin-poin kesadaran murni yang telah saya informasikan tadi. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu, yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali.